Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini, pada malam ini, kita akan mempelajari tentang text formatting pada elemen. Apa yang dimaksud dengan text formatting? Kita lanjut saja. Kita klik kanan, terus kita coba lihat di sini. Text formatting itu termasuk juga heading seperti ini. Terus ada juga nanti kita lanjut dengan melihat kode dan kemudian mengeditnya. Coba kita lihat di sini, klik kanan, terus diedit. Nah, di sini yang dimaksud dengan text formatting adalah kita akan belajar tentang bagaimana cara mengubah elemen kita agar sesuai dengan maksud. Dan kalau di dalam tata bahasa sendiri ada yang namanya penekanan atau tanda-tanda baca dan sebagainya. Jadi di dalam HTML sendiri ada beberapa tag yang digunakan untuk membuat sebuah paragraf menjadi sesuatu yang bisa dibaca dengan enak. Misalkan seperti ini. Kita coba fokus di area ini. Oke, kita coba hilangkan dulu bahwa ini adalah teks dengan huruf tebal. Teks dengan huruf tebal biasanya digunakan untuk sesuatu hal yang bersifat penting. Oke, ada juga teks dengan format miring, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah italic. Atau kita juga yang mana biasanya digunakan untuk mereferensikan suatu kata yang bersifat non-lokal. Ada juga teks dengan format strike. Jadi format strike ini misalkan ada sesuatu yang tidak jadi kita ketik, atau misalkan untuk koreksi atau dan sebagainya, misalkan ada kesalahan atau sebagainya yang bersifat disengaja. Soalnya kalau kita bilang tidak sengaja kan kita tampilkan juga, misalkan untuk candaan atau sepertinya, misalkan seperti itu. Jadi di HTML sendiri tidak jadi berangkat, misalkan ya, kita main-main di sini dulu. Oke, kita coba lihat. Nah, kita fokus pada bagian bawah ini, bahwa ini adalah teks dengan huruf tebal. Jadi ini sekitar huruf tebal ini kita akan tebalkan. Bagaimana cara menebalkannya? Kita bisa menggunakan tag B, atau kalau dipanjangkan adalah bold. Jadi yang diapit oleh tag B dan slash B adalah huruf tebal. Kita coba lihat di sini. Nah, huruf tebal, teks dengan huruf tebal biasanya digunakan untuk sesuatu yang bersifat penting. Jadi kita akan ubah ini menjadi bold. Selain menggunakan tag B, kita bisa menggunakan yang namanya tag strong.
sampai sini kan, nanti maka nanti sesuatu hal yang bersifat penting juga akan dicetak tebal. Kita coba lihat. Nah, sesuatu hal yang bersifat penting. Ada juga teks dengan format miring. Kita bisa memiringkan atau gaya miring dengan cara menginsertkan tag i atau italic /i. Oke, kita coba lihat di sini. Nah, ini miring italic biasa digunakan untuk mereferensikan suatu kata yang bersifat non lokal. Oke, kita coba. Selain menggunakan tag i, kita bisa menggunakan yang namanya tag emphasis. Teks emphasis itu kita bisa menggunakan jadi kepanjangan dari emphasis. Yang dimaksud non lokal itu misalkan kita menggunakan saat kata-kata bahasa Inggris atau Jerman atau sebagainya, yang mana dengan adanya gaya seperti itu, maka user bisa tahu kalau kata-kata ini berasal dari bahasa lain atau negara lain. Misalkan seperti use, make, of, that, dan sebagainya. Oke. Terus ada lagi yang namanya teks yang sepertinya tidak secara sengaja tidak jadi kita gunakan, misalkan seperti ini. Ada juga teks dengan format strike, misalkan ada sesuatu yang tidak jadi berangkat, maksudnya kita akan mendelete ini. Jadi bukan dalam arti menghapus teks, tidak, tetapi akan mencoret teks, tidak. Kita coba lihat di sini. Nah, jadi nanti user akan membacanya seperti misalkan ada sesuatu yang jadi berangkat, seperti itu. Terus ada lagi gaya yang seolah-olah teks tersebut baru saja diinputkan. Dengan cara seperti apa? Misalkan ini baru saja diinputkan. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan insert. Jadi di sini ada /in, nantinya teks yang saya kursor ini akan tampil dengan gaya garis bawah. Nah, ini baru saja diinputkan, seperti itu. Nah, ada juga misalkan kalau kita menggunakan gaya atas dan bawah, maksudnya seperti apa? Ya, maksudnya kalau kita ingin menuliskan teks kimiawi, misalkan O2 dan juga CO2, ada juga H2O. Oke. Kalau kita tampilkan seperti ini, dia akan tampil biasa saja. Oke. O2, CH2, CO2 dan H2O akan tampil biasa saja. Bagaimana kalau O2, maksudnya duanya kita angkat? Kita bisa menggunakan sub atau super. Dia akan mengangkat teks 2 ini ke atas. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Kalau kita coba lagi seperti ini, misalkan sub, dia akan mengangkat 2 menjadi lebih ke atas. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau ke bawah? Kita menggunakan sub. Kebalikan dari SUP adalah SUP. Oke.
maka dia akan tampil seperti ini. Nah, kalau kita ingin memasukkan rumus-rumus kimiawi, kita bisa menggunakan format seperti ini, sub dan superscript dan subscript. Kalau misalkan kita ingin menandai semisal ada seperti apa ya, stabilo seperti itu, kita bisa menggunakan mark. Jadi di sini misalkan ada juga teks, kita kasih stabilo dengan cara kita kasih mark atau ditandai, maka kita juga akan melihat juga teks ini berwarna kuning atau beda dengan yang lainnya, atau backgroundnya beda seperti itu. Oke, itulah pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat video ini, video pembelajaran saya tentang HTML. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam open source.